Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini ada informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait dengan laporan fiskal, ya, di mana beliau juga menyinggung untuk pencairan tunjangan profesi guru ke depannya, ya, seperti apa. Nah, tentu ini akan menarik untuk kita bahas dan saya harap Bapak Ibu guru bisa menyaksikan video ini sampai full biar nanti informasinya tidak setengah-setengah. Ya, jadi ini saya ambil dari beberapa poin penting yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam rapat dengan anggota DPR terkait dengan laporan fiskal, di mana beliau juga menyinggung secara gamblang terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru untuk kedepannya, ya, seperti apa. Nah, tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk kebutuhan mengajar, pegangan siswa, ataupun yang lainnya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Baik, Bapak Ibu guru, langsung saja pada poin utama. Jadi gambaran umum dalam video ini adalah laporan fiskal dan pembiayaan APBN di tahun 2025, di mana ini juga nanti akan berkaitan dengan pembayaran tunjangan profesi guru ke depannya, ya, mulai dari triwulan keempat hingga untuk ke tahun 2026, apakah akan tetap menggunakan skema triwulan atau sudah menggunakan skema per bulan. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan yang mendasar dan banyak sebenarnya diinginkan oleh teman-teman guru, bahwa kalau di Kementerian Agama saja itu bisa guru-gurunya bisa mendapatkan tunjangan profesi gurunya per bulan, kenapa yang di bawah naungan Kementerian Mendikdasmen itu tidak bisa? Nah, itu padahal kan sama-sama guru, tugasnya sama gitu, ya. Semestinya kalau yang di Kementerian Agama bisa menerapkan skema per bulan, maka di Mendikdasmen juga pasti bisa menerapkan per bulan. Nah, tapi sekedar informasi Bapak Ibu guru, dulu, ya, saya dengar informasi bahwa dosen-dosen itu juga dulu tiap 3 bulan sekali, triwulan, ya. Tetapi karena dosen-dosen merasa bahwa ini tidak fair, karena di waktu itu di beberapa institusi itu dilakukan per bulan, sehingga teman-teman dosen itu protes, ya, protes. Pada akhirnya protesnya itu didengar, dan pada akhirnya saat ini itu teman-teman dosen itu sudah mendapatkan yang per bulan. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman guru itu juga mungkin mengajukan protes, ya, kepada Mendikdasmen, mungkin akan didengar dan Info GTK, sehingga pencairan tunjangan profesi gurunya itu sudah dilakukan per bulan, jadi bukan 3 bulan sekali gitu. Nah, selanjutnya itu adalah meskipun judulnya memang menyinggung TPG, ya, tunjangan profesi guru, ini utamanya adalah kondisi keuangan negara yang menjadi dasar kebijakan fiskal dan kesejahteraan, termasuk potensi kelancaran pembayaran tunjangan profesi guru ke depannya, ya. Nah, realisasi defisit dan pembiayaan APBN, jadi defisit APBN itu hingga 30 September kemarin tahun 2025 itu sebesar 371,5 triliun atau 1,56% dari PDB. Kemudian target defisit tahun 2025 itu adalah 2,78 dari PDB, ya, sehingga posisi fiskal masih aman. Nah, pemerintah memang mendesain APBN untuk defisit agar belanja negara lebih besar daripada pendapatan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu bagaimana dengan pembiayaan utang? Nah, ini untuk pembiayaan utang terrealisasi sebesar 500,1 triliun dari target sebesar 731,5 triliun, sekitar 68,6%, di mana pemerintah melakukan penerbitan surat berharga negara SBN dengan dalam valuta rupiah maupun valuta asing. Nah, penerbitan SBN falas terbaru tanggal 16 Oktober, ya, 2025. Nah, untuk USD-nya 1,86 miliar dan euronya 600 juta. Nah, bentuk SDGs bond, Sustainable Development Goals bond, itu obligasi hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada permintaan investor tinggi mencapai USD 9,4 miliar dan euro 1,2 miliar, menunjukkan kepercayaan internasional terhadap ekonomi Indonesia gitu. Nah,
Kemudian ada tren ya. Ini tadi sudah saya sebutkan bahwa ini menunjukkan kepercayaan bahwa dengan adanya ini berarti pasar ekonomi internasional itu mempercayakan Indonesia untuk yang lain itu berinvestasi di Indonesia. Nah, ini tren yield dan kepercayaan investor. Kalau dilihat di sini bahwa yield SBN 10 tahun turun dari 6,98% ya awal tahun menjadi 6,09%, artinya biaya utang menurun. Nah, selisih spread antara SBN Indonesia dan US Treasury turun dari 240 sampai 260 basis point menjadi 206 basis point, menandakan resiko investasi menurun. Kemudian capital inflow, jadi maksudnya dana asing ke SBN mencapai 26,26 triliun rupiah, itu memperkuat nilai rupiah dan stabilitas ekonomi. Nah, sehingga diharapkan dengan stabilitas ekonomi ini, pencairan untuk kesejahteraan guru itu mungkin dari tahun ke tahun itu bisa akan meningkat, Bapak Ibu guru, ya itu harapannya ya. Nah, jadi pembiayaan non utang investasi pemerintah di sini, bahwa pemerintah itu juga mengalokasikan pembiayaan non utang dalam bentuk investasi untuk mendorong sektor-sektor strategis ya, mulai dari FLPP, fasilitas likuiditas, pembayaran perumahan, kemudian di mana ada dana sekitar 24,7 triliun untuk 190 ribu unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya, dengan kemudian pendidikan ya, ini penting ya, baik itu LPDP maupun Sekolah Unggul Garuda itu dananya 226,7 triliun termasuk rencana dana abadi pendidikan baru. Kemudian ketahanan pangan atau Bulog di mana dana itu mencapai 22 triliun dengan 16,6 triliun sudah digunakan untuk pembelian beras dan gabah, serta 5,5 triliun disiapkan untuk jagung. Nah, jadi untuk relevansi dengan bagaimana dengan relevansi tunjangan profesi guru ya di dalam ini. Jadi kalau relevansinya itu adalah ini adanya bagian dari isi transkrip ya, yang menjadi secara eksplisit menyebutkan bahwa penyaluran triwulan TPG triwulan ketiga dan triwulan keempat ya. Jadi kinerja fiskal dan stabilitas APBN yang baik itu seperti dijelaskan di atas itu dapat menjadi indikator positif bahwa pembayaran TPG akan berjalan lancar karena anggaran pendidikan dan transfer daerah biasanya disalurkan dari pos-pos APBN yang sama, seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan dari Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih terjaga dengan permintaan meningkat dan kontribusi positif dari daerah. Nah, APBN itu menjadi instrumen utama dalam mendukung agenda prioritas nasional melalui kualitas belanja yang baik, yang lebih baik, kemudian penerimaan negara yang responsif terhadap perubahan ekonomi, serta permintaan ekonomi untuk menjaga pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan transformasi struktural. Nah, oleh karena itu, kalau kesimpulan secara umumnya bahwa video ini tuh berisi laporan fiskal pembiayaan negara, bukan pengumuman TPG secara langsung ya, tetapi di dalam rapat dengan anggota DPR itu menyebutkan adanya pencairan tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga dan triwulan keempat. Nah, kondisi ekonomi yang stabil menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembayaran TPG dan program kesejahteraan guru untuk kedepannya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.